Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kali ini saya kedatangan lagi sahabat saya dari SG Entertainment yang ingin menanyakan beberapa fakta tentang apa yang terjadi kepada diri saya. Ini tumben nggak nanya terhadap artis lain atau orang-orang yang lain, tapi lebih kepada apa yang terjadi kepada saya. Karena saya dianggap saat saya membacakan sesuatu dan itu tidak sesuai dengan keinginan para netizen, mereka akan membuli saya. Nah, apakah saya setelah mendengarkan itu terus sakit hati, menangis di dalam hati, pergi ke psikiater dan membutuhkan pertolongan, atau saya kemudian menjadi gila sesaat atau susah tidur? Nah, ini adalah jawaban dari saya. Jadi kalau saat saya misalkan meramalkan idola kalian terus tiba-tiba, oh ini nggak akan menikah, oh ini belum tentu akan menikah dan sebagainya, terus kemudian kalian marah, kalian membuli saya, kalian pasti pengen tahu kan perasaan saya seperti apa? Oh enggak juga, karena kalian kan sudah membuli saya. Tapi kalau yang peduli sama saya pengen tahu, nah ini adalah jawaban saya yang akan ditanyakan oleh teman saya yang akan menanyakan langsung dari SG Entertainment. Nah, for your info, jika kalian menginginkan satu informasi yang fresh tentang selebritis Indonesia, gosip terkini, dan apakah hari ini idola kalian melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu, atau mungkin hanya sekedar iseng ingin tahu pola tingkah orang-orang ini tadi, silakan untuk kepoin dan subscribe channel SG Entertainment. Nyalakan tombol loncengnya juga, karena keseruan yang luar biasa juga menanti seperti kalian semua para subscriber channel ini. Terima kasih, yuk kita ikuti. Masa bodoh. Nggak peduli saya mau dibully atau nggak bikin saya istilahnya tetap menyuarakan apa yang memang seharusnya saya katakan. Orang membuli itu satu karena mereka tidak suka dengan apa yang saya katakan, tapi yang apa yang saya katakan belum tentu salah, dan mungkin saja memang kebenaran itu yang terjadi, tapi mereka ini memungkiri hal itu tadi. Tapi apakah kebenaran itu absolut? Tentu saja tidak, karena saat saya membaca kartu itu seperti saya menyalakan GPS. Setiap saat GPS itu akan selalu mencoba untuk mengkalkulasi ulang setiap saat. Nggak selalu outcome-nya atau hasilnya itu selalu negatif. Pas saya ngomong yang positif, mereka juga happy kok. Cuman memang yang terus kemudian saya lihat, ini kebanyakan adalah saran yang harus dihindari. Saya di sini tidak memungkiri bahwa saya melakukan YouTube ini tetap mencari nafkah dari situ juga. Tapi saya juga bukan hamba AdSense yang terus kemudian saya menyenangkan netizen, selalu mengatakan yang baik-baik dan selalu menutupi segala hal yang kalau seandainya saya bisa peringatkan dari awal, mungkin saja hal tersebut tidak akan terjadi. Dan saya tidak punya satu intensitas atau satu tujuan buruk saat saya mengatakan hal itu tadi. Ini mungkin kalau ada yang mengaku pakar ekspresi, coba dipelajari video saya, apakah saya terlihat berbohong atau saya memang tulus mengatakan ini. Tapi apa yang saya lihat di kartu ini akan coba untuk saya katakan sebenar-benarnya. Tidak ada satu hal yang akan membuat saya ini happy kalau ternyata Rizky Bilar dan Lesti tidak menikah, atau waktu itu saya juga dituduh tidak setuju saat Atta Halilintar dan Aurel ini menikah dan sebagainya. Itu kan sebuah spekulasi, dan saat hal tersebut hanya sebuah ungkapan kebencian, saya sih nggak peduli. Tapi kalau ternyata mereka bisa menunjukkan hal yang saya memang harus melihat ke arah sana untuk membangun satu hal yang lebih konstruktif untuk melakukan sesuatu terhadap diri saya atau orang-orang ini tadi, saya sih akan mendengarkan. Pada dasarnya seperti itu. Ini ada ini nggak mas? Ada efeknya nggak dari bulian netizen ke mas sendiri ke psikologi? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Saya baca komen dan saya juga nggak peduli. Kalaupun mereka ngomong seperti itu, saya bukannya benci mereka ya, tapi saya anggap mereka belum mengerti aja. Karena mereka nggak lihat apa yang saya lihat. Jadi kan wajar, kayak misalkan kita sebagai misalkan anggap saja kita sebagai orang dewasa, terus kemudian kita melakukan sesuatu yang buat anak-anak tidak bisa dimengerti, karena memang orang dewasa ini wawasannya lebih banyak. Dan itu satu hal yang memang harus diterima, konsekuensi yang harus dihadapi oleh orang-orang seperti saya, orang yang mencoba untuk menganalisa sesuatu. Saat ada orang yang mengatakan bahwa oh Indonesia ini menuju resesi seperti itu, terus kemudian dibully karena melakukan itu,
Ya sekarang kita lihat dulu apakah memang yang dikatakan itu tadi ditunggangi oleh orang lain atau tidak, satu. Kedua, apakah memang berdasarkan fakta dan memang masuk akal atau tidak. Ketiga, apakah hal tersebut tadi memang seperti apa adanya atau direkayasa. Rekayasa ya seperti dua hal itu, atau mungkin direkayasa karena dia ingin sebuah outcome tertentu atau hasil tertentu. Misalkan, wah, gue nggak suka nih kalau seandainya ini saya akhirnya mengatakan yang seperti itu. Nah, hal seperti itu yang saya pikir jadi satu alasan ya kenapa saya tetap berpegang teguh. Saat saya dulu pun meramalkan seorang artis, terus kemudian 4 tahun kemudian atau berapa tahun kemudian jadi kenyataan dan dianggap saya meramalkan itu, awalnya saya juga dibully. Terus kemudian saat itu terjadi dan semua orang akhirnya ya mengatakan bahwa ya saya memang seharusnya mengatakan itu. Kalau ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi, terus saya diam saja, apakah kamu juga akan melakukan yang sama untuk tetap diam saja? Bukankah kita memang seharusnya kalau lihat sesuatu terus kemungkinan ini akan terjadi, ya kita memperingatkan hal tersebut. Apalagi jika hal tersebut memiliki kesamaan dengan orang-orang yang membaca atau menonton video saya ini tadi. Sebenarnya hal tersebut saya nggak mengganggu. Yang lebih mengganggu adalah orang-orang yang menganggap apa yang saya lakukan ini mendahului Tuhan, atau mencoba untuk menentukan nasib yang belum terjadi. Saya pikir itu sesuatu yang nggak bijak, karena coba dilihat lagi di video saya, coba dicari tahu sebenarnya dimaksud dengan ramalan atau prediksi ini adalah sebuah cara untuk mengkalkulasi fakta yang ada sehingga kita bisa memperkirakan fakta yang akan keluar di kemudian hari nanti yang itu belum terjadi. Pernah nggak Mas ketika melihat komen atau bulian dari netizen merespon inian mereka, bulian mereka di komen-komen Mas? Nggak pernah buat apa juga. Mereka nanti kalau mengerti mereka nggak akan membuli saya kok. Pada dasarnya mereka nggak menyukai saya secara personal. Mereka juga nggak membenci saya karena apa yang saya punyai, misalkan punya itu latar belakang saya dan sebagainya. Mereka ini hanya salah mengerti tentang sesuatu yang saya yakini. Mereka ini hanya ingin mendengarkan apa yang ingin mereka dengar. Mereka hanya ingin melihat apa yang ingin mereka lihat. Dan terkadang apa yang mereka dengar dan mereka lihat tidak sepenuhnya benar. Ini semua mungkin bisa dibuktikan nanti. Nah, karena itu saya membuat video itu sebagai bukti bahwa suatu saat nanti jika hal tersebut memang terjadi, saya akan katakan pada mereka bahwa nih, next time hati-hati. Saya nggak akan ngomong tuh kan atau apa, enggak. Sama seperti video saya yang kemarin sekitar 1 minggu yang lalu menjadi trending karena saya memang sudah ramalkan bahwa Lesti dan Rizky Ridho ini nggak akan bersama. Dan saat mereka nggak bersama ya akhirnya akan mengarah ke yang sekarang ini Rizky bilang begitu. Terus kalau misalkan ya itu tadi Mas ya, kalau misalkan terjadi itu benar, ada nggak Mas keinginan untuk membuktikan ke netizen yang telah membuli Mas itu? Nggak ada sama sekali. Buat apa? Karena saya pun dulu juga seperti itu. Saya pun awalnya juga nggak mengerti sesuatu dan saya mengkritisi atau saya marah akan hal itu tadi. Dan suatu saat mata saya terbuka atau knowledge saya atau wawasan saya nyampe ke situ, saya juga akan mengerti kok. Saya juga nggak akan terus kemudian merasa malu dengan orang yang saya marah atau apa. Saya lebih malu kepada diri saya sendiri. Kenapa saya harus begitu emosional padahal seharusnya saya ini melihat. Kalau orang Muslim bilang ikro, melihat dulu gitu, membaca dulu, baru kita mungkin berkomentar atau meyakini satu hal.